Tunjukkan. Tunjukkan apa? Speak up dengan. Silakan. Bawa kupe. Bawa. Tunggu. Kenapa kau makan aku? Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain pada Senin 5 Januari mengungkap kronologi penangkapan aktivis dan jurnalis di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir yang belakangan menjadi sorotan publik. Zulkarnain awalnya menjelaskan terkait penangkapan Arlan Dahrin yang diketahui adalah aktivis lingkungan. Diungkapnya bahwa Arlan sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan sebagai saksi hingga akhirnya dilakukan gelar perkara dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Arlan kembali mangkir tanpa alasan yang sah saat dipanggil polisi yang saat itu statusnya sudah sebagai tersangka. Dengan demikian, polisi menjemput paksa Arlan. Polisi menangkapnya atas laporan dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Penangkapan Arlan Dahrin ini diduga memicu aksi pembakaran kantor PT RCP, perusahaan tambang nikel di kabupaten tersebut. Menanggapi pembakaran, Polres Morowali kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan 3 terduga pelaku, yakni berinisial RM 42 tahun, A 36 tahun, dan AY 46 tahun pada Minggu 4 Januari. Dalam perkembangan terbaru, salah satu dari tersangka yang diamankan, yaitu RM, teridentifikasi sebagai jurnalis Royman. Zulkarnain menegaskan bahwa penangkapan terhadap Royman tidak ada kaitannya dengan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis. Penangkapan semata-mata terkait dengan proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam kasus pembakaran kantor PT RJP. Roy disebut telah memprovokasi warga untuk mengunjungi kantor PT RJP dengan kalimat mengajak. Penyidik telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang sah sesuai dengan prosedur hukum. Bukti-bukti tersebut menguatkan dugaan keterlibatan tersangka dalam aksi pembakaran. Lebih lanjut, Kapolres meminta agar pelaku lain yang terlibat dalam pembakaran untuk segera menyerahkan diri. Jadi kaitan dengan Arlan itu yang jelas proses penyidikannya sudah berjalan dari bulan September. Udah bukan waktu yang lama dan itu memang ada komplain-komplain dari masyarakat kenapa penanganannya lambat lain sebagainya. Bahkan diadukan ke Polda lain sebagainya. Kita prosedur, kita panggil 2 kali yang bersangkutan sebagai saksi tidak hadir. Akhirnya perintah membawa sampai kemarin ada viral. Nah, kemarin mereka janji mau dibawa sebagai saksi, tidak hadir juga. Akhirnya setelah janji kita bawalah perintah membawa ke saksi Polsek dan diperiksa di Polsek, udah dikembalikan. Terus akhirnya gelar perkara lain sebagainya, saksi ahli semua sudah dilengkapi lain sebagainya. Udah kita panggil sebagai tersangka. Sekali tidak hadir, mangkir, nggak balas jelas. Sesuai dengan prosedurnya 2 kali tidak hadir. Yang ketiga kali kita perintah membawa jemput paksa. Nah itulah kejadian yang kemarin. Dan ternyata ada yang ini yang perlu kita telusurin. Ada berita-berita hoax yang mungkin berita yang ajakan-ajakan provokasi di sana bahwa ini kaitan dengan RCP. Tidak ada kaitan dengan RCP. Memang pada saat itu mereka ada di sana. Lagi ada kegiatan pemalangan terkait masalah tanah. Dan RCP juga, pihak RCP sebelumnya sudah melaporkan secara surat ke kami terkait masalah di situ ada mereka rencana melakukan upaya pengancaman, menyiram bensin dan sebagainya untuk menghentikan itu. Tapi kami belum respon karena ini kaitan dengan masalah pertanahan dan sebagainya. Silakan diskusikan, kami akan bantu. Pada saat itu kami juga sibuk kegiatan-kegiatan pengamanan tahun baru dan sebagainya. Itu masalah dari tanggal 28 sampai tanggal 2 suratnya saya terima. Kemudian penangkapan kami juga prosedur dan sebagainya karena memang ini namanya juga kalau dia ketemu baik-baik dan mau diajak pasti tidak lakukan. Kemudian setelah itu terjadilah mereka rame-rame ke Polsek untuk konfirmasi dan sangat membahayakan, membawa obor membahayakan dan ini ada asutan ajakan untuk ke lokasi. Mungkin videonya sudah ada semua. Videonya sudah ada beredar dan sebagainya. Itu tidak terbantahkan semuanya. Ada ayo ke sana. Itu kalau saya salah kata-kata inisial Roy itu nggak salah. Yang lain sebagainya. Sesuai dengan itu. Kemudian kami di sana habis pembakaran kami di sana karena waktu, jarak dan tempuhnya jauh. Memang kami belum sempat
belum sempat di sana sudah habis terbakar. Jadi memang pengamanan tidak kuat di sana. Polsek juga kami mempertahankan polsek juga kalau sana terjadi apa-apa. Kemudian saya dari sana dan malam itu kami olah TKP. Alat bukti, saksi-saksi semua kita lakukan penyelidikan dan mengerucutlah kepada beberapa tersangka. Termasuk juga inisial R. Roy itu. Yang katanya saya tidak tahu, ternyata baru dengar saya deh jurnalis lain sebagainya. Saya tidak dengar. Jadi kaitan dengan penangkapan beliau itu sesuai dengan prosedur terkait masalah pembakaran. Tidak ada kaitan dengan dia kerja dia sebagai jurnalis, saya itu tidak tahu yang mana orangnya. Tidak ada kaitan dengan yang lain-lain. Dan ini sesuai dengan alat bukti yang ada. Makanya prosesnya berjalan dan kita harus tegas kepada pelaku-pelaku itu yang berbuat anarkis dan sebagainya. Kami tidak akan mentolerir itu. Kalau kita tolerir nanti akan terjadi lagi yang seperti ini. Nah, ke depan saya minta pelaku-pelakunya masih yang belum tertangkap ataupun yang kami identifikasi yang melakukan pembakaran agar menyerahkan diri. Karena kita akan tegas untuk itu. Penangkapan seorang jurnalis bernama Royman di Desa Toretek, Kecamatan Bungku Pesisir, Morowali viral di media sosial. Penangkapan paksa yang dilakukan polisi pada Minggu 4 Januari menuai beragam tanggapan publik. Terkait itu, Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain memberikan klarifikasi. Polisi menegaskan bahwa penangkapan tersebut murni penegakan hukum atas dugaan tindak pidana kriminal. Kapolres Morowali menjelaskan Roy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran kantor PT RJP. Terkait video penangkapan Roy yang viral, Zulkarnain menegaskan hal itu sudah sesuai dengan mekanisme. Terlebih saat itu tersangka melakukan perlawanan bahkan menyabet salah satu anggota kepolisian hingga terluka. Ia pun menepis anggotanya menyekik tersangka saat penangkapan. Penangkapan yang dilakukan anggotanya sudah sesuai dengan SOP. Dia pun menjamin proses penyidikan akan berlangsung secara transparan dan profesional. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terprovokasi oleh informasi simpang siur yang menyebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap jurnalistik. Nah, terkait masalah suara-suara di luar, ini kan kami akan dalami. Ini berita ini dari mana? Berita ini dari mana? Kan telusurin. Tentu kami punya IT dan sebagainya untuk terusin itu. Dan kerjasama dengan Polda dan sebagainya. Jelas, saya minta masyarakat jangan terprovokasi dan kita sama-sama menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah. Kami transparan terkait masalah kasus baik yang masalah si Arlan maupun terkait masalah pembakaran. Yang 3 orang baru kita amankan. Akibat penangkapan kemarin ada yang viral di mana-mana. Itu anggota saya terluka, disabet. Kalau tidak ada perlawanan, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Karena di situ disebutkan bahwa kita melakukan upaya-upaya yang enggak, itu ada mekanismenya. Kenapa di situ? Karena itu di kampungnya Torete. Kami tidak mau anggota saya konyol di sini, akhirnya tidak terjaga. Ada brimob dan sebagainya. Ternyata memang benar anggota kita ada perlawanan. Kalau seandainya baik, saya kira di situ ada foto dan kita sampai duduk berdua itu kasar reskrim dan itu ajakan untuk sama-sama. Ternyata tidak. Anggota saya sampai terluka. Semua terbukti. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya mengklarifikasi supaya jangan sampai ada kata-kata di luar dan kita akan profesional dan transparan. Silakan kami diawasin dan saya akan bertanggung jawab. Karena penangkapan saya kira sudah sesuai dengan SOP dan saya Kapolres juga akan ikut bertanggung jawab masalah itu. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, ini untuk mengklirkan semuanya. Jangan ada simpang siur lain sebagainya. Saya berharap masyarakat bisa cerdas, bisa juga tidak provokasi dan tidak termakan berita-berita yang hoax dan sebagainya. Mungkin itu, silakan rekan, mungkin ada pertanyaan. Mana Roy? Hehehe. Jangan kau pegang saya. Kenapa?
Saya dari polsek, saya dari polres. Duduk silakan duduk baik-baik Pak. Jangan datang begitu. Bukan gembong narkoba ini. Tidak usah Pak. Duduk. Bukan teroris ini. Supaya keluar kamu harus punya anggaran keamanan. Kita tahu semua itu. Tidak usah main pistol, Pak. Jangan mau peng-pengan. Saya saya kasih reskrim. Oke. Kami datang. Kami masyarakat, Pak, bukan Ayo. teroris, Pak, bukan teroris. Tidak, foto sekarang. Foto sekarang. Jangan begitu. Apa ini? Tidak Pak, saya punya hak untuk foto. Nggak bisa. Saya punya hak untuk foto. Tunjukkan. Tunjukkan apa? Respect kami. Silakan. Bawa kupe. Bawa. Tunggu. Kenapa kau makan aku? Kenapa kau makan aku? Jangan sentuh saya. Jangan sentuh aku. Jangan kasih begitu kan aku terasa. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan pegang saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.